Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Egan Dwi Saparingga di podcast Mahasiswa Terkini. Seperti biasa, saya nggak bakal sendirian teman-teman semua. Di sini sudah ditemani dengan 4 orang perwakilan dari Ormawa dan himpunan di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Di sini udah ada Kang Sultan Farhan selaku Presiden Mahasiswa BEM Stimlok. Lalu ada Kang Adam Aditya selaku Ketua MPM Stimlok. Lalu ada Kang Petra Tarigan selaku Ketua Himaporta Stimlok. Lalu ada Kang Fahmi selaku Humas Himpunan Mahasiswa Logistik di Stimlok itu sendiri. Nah, teman-teman semua, bisa kita lihat dari beberapa isu yang telah berkembang beberapa minggu ini tentang penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Di sini, mengapa saya kumpulin teman-teman semua? Karena dari Polhukam sendiri mau bertanya tentang pandangan teman-teman Ormawa sebagai wadah organisasi dalam kampus melihat mahasiswa yang turun aksi perihal penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara soal aksi, itu kita bicara soal kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu sendiri itu ternaung dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Itu adalah salah satu dari hak asasi manusia. Nah, mungkin dari rekan-rekan semua, menurut akang-akang semua nih, bagaimana tentang kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini, khususnya di era sekarang ya, apakah ini sudah cukup dirasakan atau belum dirasakan? Gitu. Kalau sudah cukup dirasakan, mungkin bisa diberi contoh. Kalau belum dirasakan, mungkin bisa diberi contoh juga. Ada mau yang duluan? Siapa yang mau duluan? Nggak ada. Ya udah, mungkin dari tuan rumah dulu, dari Kang Sultan selaku Presma. Oke, jadi kalau Anda bertanya tentang pendapat, menurut saya pendapat kebebasan itu kebebasan rakyat, kebebasan mahasiswa untuk menyatakan pendapat, demokrasi lah istilahnya. Demokrasi itu di Indonesia itu hanya, menurut saya ya, hanya omongan-omongan yang tidak berarti bagi politikus. Karena gini teman-teman, teman-teman ingat nggak kapan terakhir kali pendapat rakyat, pendapat mahasiswa itu diterima oleh pemerintah pusat? Saya hampir nggak ingat karena saya belum hidup. 98 terakhir itu. Terakhir itu tahun 1998. Waktu kita menggulingkan Orde Baru gitu ya. Itu oleh pemerintah pusat. Saya nggak berarti pemerintah daerah, karena pemerintah daerah beberapa mungkin memang balik lagi mungkin mereka tidak diatur oleh oligarki, mereka mungkin tidak berpesta bareng di pemerintah pusat dengan oligarki yang lain. Jadi mereka bebas untuk menerima pendapat dari rakyatnya sendiri gitu. Itu untuk pemerintah daerah. Tapi untuk pemerintahan pusat sangat jarang sekali, hampir tidak pernah bahwa pendapat-pendapat rakyat itu diterima dan dilaksanakan sesuai halnya demokrasi gitu. Kita bisa lihat. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau Anda bertanya, misalnya banyak gitu, dari mulai RUU KUHP deh. KUHP itu kita aksi tahun kemarin ya, 2019. Itu kita aksi, kemudian apa hasilnya, apa outputnya? Nggak ada. Aksi, terus kemudian ricuh gitu ya, dibubarkan oleh polisi, oleh aparat, kemudian apa hasilnya? Kita RUU KUHP tetap sah, nggak ada efeknya bagi mereka mah gitu ya. Terus bisa dilihat lagi Undang-Undang Cipta Kerja, kita udah aksi kemarin berapa kali? Saya turun secara pribadi ya, bukan bawa nama Stimlok, itu saya turun 4 kali berarti. Tanggal 6, 7, 8, kemudian kemarin tanggal 28. Tapi apa hasilnya? Nggak ada teman-teman, sampai sekarang Perpu dan Perpres belum turun-turun gitu. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh. Contoh satu lagi ya, Kamisan deh. Kamisan, tahu nggak teman-teman? Yang tentang orang tua yang diam di depan Istana Negara, kemudian dia bertanya kepada negara, mana anak saya gitu. Kalau mereka udah meninggal, tolong bilang mereka meninggal. Kalau mereka hilang, akan saya tunggu di sini. Kalau mereka akan pulang, saya akan tunggu gitu. Kamisan itu tiap hari Kamis, udah bertahun-tahun. Nggak pernah ada jawaban kok. Istilahnya gitulah. Jadi kita melihat di sini nggak ada gitu kebebasan berpendapat, sedikit sekali. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalkan dari pihak
himpunan Himaporta nih, mau tanya tentang kebebasan berpendapat untuk saat ini, apakah bisa dirasakan atau belum gitu. Suaranya jelas nggak ini? Jelas. Oke. Kalau menurut saya kebebasan berpendapat itu di Indonesia saya kasih 50% deh. Itu kita bebas berpendapat, 50%-nya lagi belum bebas berpendapat. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam UUD Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 3 di situ jelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi ada lagi nih undang-undang yang sepertinya kita berpendapat itu harus hati-hati gitu. Misalnya Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ seseorang dalam mengeluarkan pendapat harus menghargai hak orang lain. Itu yang saya artikan ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri. Jadi itu, saya mengasumsikan kita bebas berpendapat itu 50% dan kita tidak bebas berpendapat itu 50% lagi. Tapi walaupun demikian, kebebasan walaupun ada undang-undang yang seperti itu, menurut saya itu bagus juga. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berpendapat itu nggak seenaknya aja. Kita nggak berpendapat suka-suka hati kita aja gitu. Jadi kita berpendapat nggak nyebarin hoax juga. Tapi itu tadi kita agak dikekang juga. Di sini saya ngomong juga hati-hati nih. Takut nanti di kita itu sih. Oke. Jadi nggak pure 100% kalau kita ini bebas berpendapat ya. Karena di setiap kebebasan berpendapat juga ada sanggahan lain pasti dari pihak lain ya. Oke. Nah, kalau dari MPM sendiri nih, selaku badan legislasi di Stimlok dalam dalam berpendapat itu bagaimana sih Kang untuk saat ini, apakah sudah bisa dirasakan atau belum gitu? Oke, saya paling nambahin aja dari teman-teman tadi kan ada dari himpunan juga sudah menjelaskan ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat gitu kan. Sebenarnya ya memang bagus karena kan kita itu mempunyai hak untuk berbicara gitu, salah satunya kan. Di mana undang-undang ini adalah istilahnya itu tameng kita gitu buat berbicara di halayak umum gitu misalkan. Akan tetapi saya bilang lagi karena memang banyaknya undang-undang yang istilahnya itu undang-undang karet dan juga undang-undang yang menutupi ataupun menghalangi kebebasan berpendapat ini, ya saya rasa sih sebenarnya benar kayak tadi Kang Petra bilang 50-50% gitu untuk kebebasan untuk saat ini, karena kan misalkan kita untuk misalkan berbicara deh di sosial media gitu. Misalkan kita mengkritisi elit politik ataupun pemerintahan gitu. Apabila ada kata-kata saja gitu, misalkan satu kata saja yang sekiranya tidak enak didengar oleh mereka, itu kita bisa dilaporkan lewat undang-undang ITE gitu, ITE gitu. Iya, ITE. Jadi ya bener, jadi kayak sebenarnya masih karet undang-undang ini kayak nanggung gitu. Kita dikasih kebebasan berpendapat, tapi di salah satu undang-undang lagi ada batasannya gitu. Jadi menurut saya sih kayak kita sebenarnya dikasih berpendapat tapi ada batasannya kayak gitu. Jadi nggak pure bebas. Nggak pure bebas. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari Himagis sendiri nih, menurut pandangan Himagis, apa kebebasan berpendapat itu apakah sudah dirasakan di Indonesia atau belum? Ya, sebelumnya selamat malam. Kalau dari saya, Kang ya, menurut saya itu belum terlalu dapat dirasakan gitu. Masalah berpendapat gitu kan ya. Setiap orang memang berhak untuk berpendapat. Untuk kita juga berhak gitu, setuju ataupun tidak. Tapi masalahnya itu di sini cara menghargai seseorang yang berpendapat itu, Kang. Menurut saya kurang di negara ini gitu. Betul. Kita lihat saja contohnya seperti kejadian yang di gedung DPR kemarin gitu. Menurut saya itu caranya itu tidak sopan gitu dengan mematikan mic terlebih kepada anggota yang lain untuk berbicara. Ya mungkin dari saya itu belum dapat dirasakan lah Kang, soalnya sangat kurang etis gitu. Kalau kita misalkan melihat banyaknya gerakan aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin,
kalau nggak salah itu kata Kang Sutet tanggal 28 Oktober tahun 2020 kemarin. Bagaimana pandangan rekan-rekan atas melihat hal tersebut? Karena kan kemarin tuh aksi itu banyak pro kontranya, gitu kan. Ada yang A, ada yang B, terus ini apa namanya PDF undang-undang ada yang halamannya sekian, lalu ternyata draft terakhirnya 800 sekian gitu. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, gimana pendapatnya? Dari Kang Adam mungkin? Oke. Kalau menurut saya tentang aksi ya, aksi Iya, kemarin ya, aksi kemarin. tanggal 28 Oktober itu ya saya sebenarnya sangat mendukung karena di situ juga ada mahasiswa sendiri ataupun buruh itu membawa hak mereka gitu. Hak mereka itu kayak misalkan ada beberapa pasal yang menurut pandangan mahasiswa ataupun media informasi itu ada yang istilahnya merugikan buruh ataupun ya karyawan lah istilahnya gitu kan. Nah, makanya mungkin ini juga bisa jadi jadi dukungan buat mereka yang turun ke jalan gitu, karena kan nanti kan di masa depan juga saya kan bakalan kerja gitu, dan juga ini kan masalahnya menyangkut pihak banyak gitu, itu mulai dari saya sendiri ataupun dari teman-teman yang nantinya akan bekerja gitu kan di masa yang mendatang, maupun buruh-buruh ataupun tenaga kerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya mereka gitu. Ya, jadi menurut saya sih sebenarnya saya sangat-sangat mendukung gitu. Akan tetapi memang sangat disayangkan ini mungkin beberapa saja ya, tidak semuanya. Saya tidak memukul rata. Ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang memang turun aksi itu tujuannya bukan untuk untuk kepentingan bersama ataupun kepentingan masyarakat. Oknum lah istilahnya. Ya, istilahnya oknum. Yang mana mereka ini ya mengambing hitamkan mahasiswa sebagai sebagai perusak sarana ataupun prasarana kayak gitu. Dan juga teman-teman mahasiswa juga yang ada beberapa teman-teman mahasiswa juga yang banyak yang ya mungkin di sosial media juga kalian semua tahu tujuan mereka ke sana tuh ya banyak, bukan hanya tujuan utama itu bukan untuk menyuarakan pendapat gitu, akan tetapi mungkin aja kayak mereka cuma ikut-ikutan teman-temannya gitu, ataupun cuma numpang istilah itu numpang instastory gitu buat turun aksi. Nah, itu mungkin yang paling disayangkan buat teman-teman semua, apalagi mereka nggak tahu konteksnya apa dan juga tujuan mereka ke sana tuh kayak ya istilahnya bukan nggak penting gitu, masalah-masalah yang sepele gitu. Yang sangat disayangkan sih itu untuk aksi kemarin. Jadi yang ikut ini terkadang ada oknum yang nggak bertanggung jawab sehingga lupa akan substansi yang menyangkut aksi tersebut ya Kang. Oke. Kalau menurut Kang Sutet sendiri nih yang langsung turun ikut aksi di Bandung ya. Iya, oke. Gimana pendapatnya soal aksi kemarin? Gini, kalau pendapat saya gini ya. Adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu asalnya dari mana sih sebenarnya teman-teman? Gini loh. Ya. Oligarki itu mereka nyusun rencana dulu ya. Oligarki itu pasti otaknya otak investor. Mereka itu udah paham betul apa yang akan terjadi kalau mereka melangkah satu langkah ke depan. Bahkan beberapa langkah ke depan. Kalau mereka mengesahkan undang-undang ini, apa yang akan terjadi? Mereka udah mikir, sebelum kita mau protes. Gitu. Jadi mereka udah tahu apa yang akan terjadi. Demo misalnya. Contohnya mereka udah mikir itu dari lama. Bahwa sebelum mereka mengesahkan waktu awal-awal mungkin Mei atau April gitu kan, awal tahun ini mereka udah mikir, kemudian undang-undang ini disahkan tanggal 5 Oktober kemarin, mereka udah punya rencana teman-teman, rencana untuk biar undang-undang ini tidak tergoyahkan maupun gimana caranya. Salah satunya saya sebutkan itu adalah memperjelek citra rakyat terhadap rakyat. Memperjelek rakyat-rakyat yang demo terhadap rakyat yang tidak demo. Teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang turun, ada yang nggak turun, dan saya sendiri turun gitu. Saya tahu gimana rasanya diadu domba di tempat gitu. Pala sama pala aduin aja gitu. Rakyat sama rakyat padahal. Gitu loh. Jadi oknum-oknum ini sudah diatur dari awal, dari mereka belum disahkannya, udah diatur. Siapa yang bakar halte di Sarinah? Nggak ada yang tahu, bukan orang yang demo. Udah diselidiki oleh Kapolri, itu bukan orang yang demo. Jadi dia datang cuma buat ngebakar. Coba siapa lagi kalau bukan kayak gitu selain orang bayaran ya.
gitu. Jadi istilahnya di sini tuh banyak pro kontra, banyak banget pro kontra gitu, terutama dari oknum-oknum gitu. Saya sekalian menjawab tadi ada pendapat Kang Adam gitu kan. Terus yang kedua, gimana naskah yang benernya gitu. Jadi yang kita tahu benar itu belum tentu benar karena banyak revisi-revisinya, banyak yang 800 banyak versinya ya. Ya banyak versi lah, 800 halaman, 1000 berapa halaman, 912 halaman gitu, banyak gitu. Jadi mau yang dipercaya yang mana kita nggak tahu. Tapi intinya di dalam situ semuanya ada hal-hal yang memang kita ingin diturunkan, ingin ditiadakan di undang-undang itu. Tapi nggak semua, teman-teman bisa dicamkan kata-kata saya ini, undang-undang itu nggak semuanya jelek. Undang-undang Omnibus Law, RUU Cipta Kerja itu nggak semuanya jelek. Dibilang saya udah baca 900 halaman, belum juga. Tapi saya udah meninjau. Intinya sejauh ini yang saya baca itu tidak semuanya jelek. Mungkin ada beberapa yang memang menguntungkan investor, tapi ada beberapa juga yang bukan menguntungkan investor, istilahnya menyamaratakan hak gitu. Menyamaratakan hak. Ada juga yang seperti itu. Jadi itulah pendapat saya kalau misalnya ditanyakan tentang hal tersebut. Terima kasih, Kang Egana. Oke. Jadi sering terkadang kalau misalkan aksi itu memang sebelumnya memang ada pihak yang nggak bertanggung jawab merancang untuk merusak momen ini ya, Pak. Nah, itu udah ada, gitu. Santai aja. Iya, jadi. Nah, kalau dari Himagi sendiri nih dalam menanggapi aksi yang kemarin gimana? Ya, izin berbicara, Kang. Kalau dari saya, Kang, saya sangat mendukung gitu untuk aksi ini karena ini juga kan untuk masa depan banyak orang gitu, terutama para buruh gitu. Kebetulan ayah saya juga seorang pekerja. Nah, seperti yang tadi Kang Adam bilang gitu, bahwa ini tuh semuanya ini tuh rusak gitu, Kang, gara-gara suatu oknum yang mengadu domba, seperti kata Kang Sultan gitu. Dimana ini balik lagi ke poin yang nomor 1 tadi gitu, Kang, bahwa kita berpendapat itu ada aja segitu, Kang, suatu halangan yang menghalangi jalannya untuk melakukan kebenaran ini gitu, Kang. Jadi ya kurang lebih dari saya seperti itu, Kang. Oke. Thank you untuk Himagis. Sekarang untuk Himaporta. Gimana nih pendapatnya? Pendapat saya sih kalau misalnya soal demo gitu saya setuju ya, Kang. Soalnya kan kita juga betul. Di negara demokrasi, demo juga ada diatur di undang-undang dan ada prosedurnya juga. Jadi demo ini bukan hal yang ilegal, ini sah-sah aja, ini legal dilakukan untuk semua masyarakat Indonesia. Dan demo yang kemarin juga pun yang dilakukan mahasiswa itu mempunyai tujuan semua. Itu ada tujuannya, bukan semata-mata pengen demo gitu, pengen demo nggak jelas gitu, enggak. Semuanya itu punya tujuannya, tapi yang saya sayangkan itu ada beberapa oknum tadi, yang seperti Akang bilang tadi, ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak citra mahasiswa gitu. Kita nggak tahu yang bakar halte itu siapa, apakah mahasiswa, apakah enggak gitu, kita juga nggak tahu siapa. Jadi ya itu, Kang. Jadi itu sih menurut saya. Oke. Jadi sama ya pada intinya ya. Terkadang memang aksi ini terkadang dirusak oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga substansi yang disampaikan oleh pihak pendemo itu agar kacau semuanya. Oke, sip. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara soal demo, menurut akang-akang semua, apakah dalam menyampaikan aspirasi itu jalan satu-satunya hanya demo? Atau adakah cara lain dalam menyampaikan aspirasi selain demo? Gitu. Saya mulai mungkin dari Himagis dulu ya. Ya, selain dari demo ya, Kang. Mungkin bisa seperti dengan cara lain gitu, Kang. Seperti semisal membuat petisi atau hal yang lain. Tapi mungkin jika dengan demo tidak bisa, dengan petisi tidak bisa, mungkin satu-satunya cara bagi saya ya, Kang, yaitu dari diri kita sendiri gitu, Kang, untuk perubahan di masa depan. Jadi dari kitanya juga udah mempersiapkan gitu, Kang, bagaimana ke depannya gitu. Semoga jika kita tidak bisa bersuara hari ini, mungkin kita bisa merubahnya di masa depan gitu, Kang. Oke, jadi intinya pada diri kita dulu ya. Oke, ya. Bagus. Kalau dari Himaporta gimana, Kang Petra? Ya, kalau menurut saya sih sama seperti tadi, Kang. Demo itu kan sah-sah aja. Mungkin cara lain yang dapat dilakukan itu misalnya kayak yang dibilang Kang Fahmi tadi, misalnya dibuat petisi atau yang lain itu. Tapi kan kalau misalnya
peraturan atau undang-undang yang udah dibuat oleh pemerintah yang kita pilih itu udah meresahkan atau nggak cocok lah misalnya gitu sama masyarakat, itu menurut saya nggak apa-apa sih kalau misalnya demo. Soalnya kan ini kita memilih pemerintah kita itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi misalnya ada pemerintah kita membuat suatu undang-undang atau peraturan yang menurut kita dapat meresahkan kita, ya nggak apa kita berdemo. Ini kan kita milih mereka itu tujuannya untuk mensejahterakan kita, bukan untuk menyiksa kita gitu sih Kak. Iya, oke. Kalau dari MPM sendiri gimana? Apakah ada cara lain selain demo dalam menyampaikan pendapat? Gitu? Jadi mungkin kalau misalkan selain aksi sih sebenarnya banyak, tapi mungkin yang paling yang paling efektif mungkin ya. Yang paling efektif itu ya aksi, karena dengan aksi menurut saya sih pemerintah ataupun pihak yang kita yang kita demo itu langsung mendengar gitu. Kalau misalkan cuma tulisan ataupun lagu itu kayak yang mungkin paling cuma kayak denger doang mereka, tapi nggak bakal berubah apapun hal yang disampaikan gitu, mungkin ya menurut saya. Oke. Jadi bisa lewat karya seni, bisa juga media sosial tadi kan, bisa nulis blog dan lain sebagainya tadi kan. Oke. Kalau dari konsultan sendiri nih, apakah ada cara lain selain aksi dalam menyampaikan pendapat? Ya, kalau menurut saya sih banyak ya, kalau misalnya memang ditanya seperti itu, banyak banget gitu kan tata cara macam-macam menyampaikan pendapat gitu, mau kita pawai atau tadi demo unjuk rasa gitu kan, terus atau misalnya rapat umum, kemudian ada mimbar bebas, banyak banget gitu hal-hal kayak tadi lewat seni musik, seni tulis, banyak banget gitu cara kita demo. Dan kalau mau dilihat mana yang mana yang efektif dan efisien, saya juga masih belum bisa menilai gitu, karena mungkin di negara kita tercinta ini semuanya nggak ngefek gitu teman-teman ya, percuma juga gitu sampai sekarang ya. Semoga aja, saya harap ini Undang-Undang Cipta Kerja ini mahasiswa turun berapa puluh kali ini ngefek gitu, semoga aja, karena ini memang demi kepentingan bersama gitu, maklumat banyak orang, maklumat rakyat gitu. Percuma kalau misalnya kita demonstrasi tapi nggak ngefek apapun. Paling itu sih, itu aja sih dari saya. Oke, jadi pada intinya itu banyak banget cara menyampaikan aspirasi ya, mulai dari mimbar bebas tadi kata Kang Sutet, mulai dari tulis blog pribadi kata Kang Adam, mulai dari menyatakan pendapat di muka umum, itu banyak banget. Audiensi juga salah satunya adalah menyatakan pendapat selain aksi. Nih, ini pertanyaan terakhir nih buat akang-akang semuanya, karena waktu kita bentar lagi mau habis. Harapan untuk rekan-rekan mahasiswa STIMLOG atau mahasiswa di luar sana untuk kedepannya. Ini umum, bisa secara nasional ataupun terserah Kang, harapan sesuai dari dalam hati akang-akang semua terhadap mahasiswa di Indonesia. Silakan mungkin dari Himaporta dulu. Ya kalau harapan saya sih untuk mahasiswa semuanya sih semoga sehat-sehat selalu, apalagi di masa pandemi ini kan, khususnya mahasiswa STIMLOG tetap jaga kesehatan dan semangat kuliahnya. Semoga nanti pandemi cepat selesai, kita bisa berkuliah lagi seperti biasa di kampus kita masing-masing dan bertemu teman-teman kita. Terima kasih Kang. Oke. Kalau dari Kang Fahmi sendiri, dari Himagis? Kalau dari saya untuk kedepannya, ya mungkin bisa lebih menjalin silaturahmi lagi gitu Kang, setelah masa pandemi ini berakhir. Terus untuk kedepannya sih seperti mahasiswa yang lainnya gitu Kang, pasti semuanya ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi pesan saya, lakukanlah dengan hal yang benar agar nanti hasilnya itu bisa maksimal dan juga benar gitu Kang. Mungkin dari saya itu Kang. Thank you Kang Fahmi. Dari Kang Sultan, gimana Kang harapan untuk mahasiswa di Indonesia ke depannya? Ya, harapan kalau dari hati saya paling cuman satu kalimat aja, yaitu panjang umur perjuangan. Gini teman-teman, untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, saya pernah baca ada sahabat Nabi Ali. Nah, Ali ini bilang, kalau kalian mau tahu mana pihak yang benar, itu kalian cari tahu
panah musuh ngarahnya ke siapa? Panah musuh ngarahnya ke siapa? Panah orang jahat ngarahnya ke siapa? Kemudian kalian akan tahu pihak yang benar itu siapa. Jadi teman-teman di sini sebegitu kalian tahu pihak yang benar, jangan lupa panjang umur perjuangan. Udah segitu aja. Mantap, bener. Oke, dari Kang Adam gimana? Paling kalau dari saya sih ya untuk mungkin untuk mahasiswa SIMLOK ataupun mahasiswa di sana ya, sebenarnya kalau dari saya ini aja sih lebih mengenal diri dan juga mengenal lingkungan kampus dan juga mampu merefleksikan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Jadi ya harapan saya sih kedepannya banyak mahasiswa yang peduli dan juga ikut andil dalam peran permasalahan yang ada di Indonesia ini. Apa saja sih sebenarnya kayak masalah yang omnibus law ataupun masalah-masalah lain yang memang yang memang ketentuan itu mahasiswa itu memang harus bertanggung jawab ataupun harus membantu masyarakat ataupun membantu pihak terkait yang mendapatkan masalah tersebut gitu. Jadi ya kita bercermin dari keluarga ataupun dari kerabat-kerabat kita gitu buat kedepannya, soalnya kan kita nggak tahu masalah apa saja yang akan terjadi di masa depan. Oke, siap. Jadi pada intinya adalah gimana kedepannya kita menjadi lebih baik lagi, ya kan? Gimana mahasiswa SIMLOK, mahasiswa Indonesia bisa berkarya lagi, ya kan? Dan misalkan memang kedepannya nanti akan ada banyak lagi rintangan, termasuk kita sebagai mahasiswa yang nanti akan kerja, ya kan? Yang mungkin Omnibus Law ini berdampak pada diri kita gitu. Jadi untuk meningkatkan istilahnya kayak rasa hati nurani kita sendiri terhadap masyarakat itu. Nah, oke, teman-teman semua, ini akhir dari podcast kali ini. Terima kasih banget buat Kang Sultan, Kang Adam, Kang Fahmi, Kang Petra, selaku dari Ormawa dan Himpunan SIMLOK yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di podcast kali ini. Thank you banget. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.